Jagat media diramaikan dengan dugaan ujaran kebencian yang dilontarkan oleh seorang pendakwah di kota Payakumbuh. Ujaran kebencian tersebut ditujukan kepada organisasi Islam Muhammadiyah. Dalam postingan status tersebut tertulis yang masih menganut sekte Muhammadiyah biar melek, menyamakan Muhammadiyah dengan Syiah dan berislamlah tanpa embel ormas. Diketahui terduga pelaku yang berinisial HEH merupakan seorang pimpinan dari salah satu pondok pesantren di kota Payakumbuh. Pernyataan yang bersangkutan dianggap menghina dan merugikan masyarakat Muhammadiyah. Buntutnya, pemuda Muhammadiyah Payakumbuh telah melaporkan pelaku ke kepolisian resor kota Payakumbuh. Sementara itu, untuk meredam kegelisahan di tengah masyarakat serta mengantisipasi tindakan yang anarkis, pimpinan wilayah Muhammadiyah dan Aisyah bersama LBH Muhammadiyah Sumatera Barat mengambil sikap. Mereka meminta agar laporan yang telah dilayangkan ke pihak kepolisian dapat diproses secara adil dan tuntas. Ya sosial yang diungkapkan menggunakan narasi oleh Ustaz Hafzan itu menyinggung memang ya dari Muhammadiyah, karena di situ ada 3 hal yang diungkapkan. Pertama, Muhammadiyah itu dibilang itu sebagai sekte, ya, sebagai kita yang banyak ya belajar tentang pemikiran Islam, mazhab dalam Islam. Sekte itu sebuah aliran yang konotasinya negatif. Dan kemudian yang kedua yang diungkapkan yang menggunakan narasinya itu bahwa Muhammadiyah ini disamakan dengan Syiah Rafidhah. Kita mengetahui tanpa embel-embelan Syiah saja, itu justru di kalangan mainstream umat Islam itu justru malah menjadi persoalan. Apalagi ini ditambah dengan Rafidhah. Rafidhah itu artinya sesat dan menyesatkan itu. Jadi artinya di situ bahwa Muhammadiyah termasuk organisasi yang sesat dan menyesatkan. Ini yang kita terima oleh warga persyarikatan. Kemudian yang ketiga, bahwa beragama tidak dengan ormas, ya. Berormas, Bapak beragamalah dengan tidak berormas. Ormas itu kan sebuah organisasi. Nah, mestinya kita harus belajar banyak sebetulnya dari perkembangan dan dinamika umat Islam di abad ke-20 itu. Bahwa trennya itu berbeda dengan masa-masa klasik. Kalau di masa klasik memang pergerakan dinamika umat Islam itu lebih cenderung kepada pergerakannya individu-individu. Tapi pada abad ke-20 itu justru lebih banyak menggunakan organisasi. Dan kita di Indonesia kita sudah diakui ya bahwa ormas itu legal itu. Oleh karena itu Muhammadiyah sejak masa Belanda dulu sebelum Indonesia merdeka itu sudah diakui sebagai sebuah organisasi keagamaan di negara kita ini. Nah, sekarang justru malah muncul narasi yang mengungkapkan bahwa beragamalah dengan tidak berormas. 3 hal ini menjadi persoalan dan menjadi kegelisahan di internal Muhammadiyah. DM Muhammadiyah Payakumbuh, insya Allah besok si pelapor, kita yang pelapor akan diperiksa oleh Polres. Jadi masih dalam tahap itu akan memeriksa pelapor. Nah, biasanya kan memang diperiksa pelapor, lalu kemudian terlapornya juga akan diperiksa sampai pada proses-proses selanjutnya. Kalau katakanlah memang ada perbedaan pandangan, pendapat gitu ya, yang harus dilakukan itu bukan menghujat di media sosial atau menyakiti hati lawan kita yang berbeda dengan kita itu. Kan kalau memang ada perbedaan pendapat kan bisa minta diskusi dengan Muhammadiyah, kenapa ini seperti ini gitu ya. Nah, ini mereka sudah kadung melakukan itu dan itu aksi mereka. Lalu kemudian tadi Pak Zaitul sudah katakan bahwa ini ada reaksi kita, alhamdulillah menarik itu ke persoalan hukum, karena hukum, bukan dengan cara yang barbar, bukan dengan cara yang tidak beradab gitu ya. Karena kalau kita baca nasihat dari Ketua Umum Muhammadiyah menyatakan kita tidak boleh terjebak dalam perbuatan-perbuatan anarkis. Maka cara inilah yang ditempuh supaya orang tahu, semua tahu bahwa Muhammadiyah, anggota-anggota Muhammadiyah itu sangat menghormati proses hukum. Randi Eka Putra, Padang TV.